Saya punya uang cukup banyak yang masih bisa dipakai. Sampai sekarang belum ada hitungan untuk menaikkan harga BBM karena kita punya uang masih cukup untuk level uang harga BBM yang sekarang. Kalau segini aja mah kalau Pak Presiden mau sampai harga juga bisa, tidak ada masalah. Jadi saya punya uang cukup banyak yang masih bisa dipakai. Yang pengamat itu nggak tahu uangnya di mana. Pemerintah putuskan bahwa harga BBM tidak naik per 1 April 2006 besok. Tapi lucunya di sini ada yang tiba-tiba kejang-kejang. Wah, kenapa pemerintah tidak naikkan BBM? Pemerintah ini menipu kita nih. Dan mereka malah sibuk nyebar hoax seperti ini. Ya, saya lucu aja. Baru di saat ini ya di Republik Indonesia ada masyarakat yang ingin BBM naik. Masyarakat apa itu? Masyarakat sakit jiwa. Kalah pilpres. Ini saya baik-baik aja. 2 malam yang lalu saya diundang oleh semua mantan gubernur Bank Indonesia, semua mantan menteri keuangan. Indonesia 3 bulan lagi nih, itu udah bagus ya. Tapi ketika dolar mencapai 22.000 bisa kita tahan, Indonesia selesai. Kenapa tiba-tiba banyak yang teriak krisis BBM? Padahal harga nggak naik-naik juga. Kenapa dunia lagi panik, tapi Indonesia malah tenang? Dan yang paling aneh, kenapa justru sekarang yang kelihatan panik itu bukan rakyat, tapi mereka yang selama ini main di belakang layar? Hari ini, kita bakal bongkar satu hal yang jarang dibahas terang-terangan, tentang jalur cuan yang diam-diam dipotong, tentang ratusan triliun yang selama ini nganggur, dan tentang kenapa tiba-tiba narasi krisis itu makin kencang disebar. Ini bukan sekadar soal BBM, ini soal siapa yang selama ini diuntungkan dan siapa yang mulai kehilangan segalanya. Dan setelah kamu tahu ini semua, kamu bakal paham baik kenapa sekarang mafia minyak mulai panik. Insya Allah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang, saya pikir Bapak Presiden punya hati lah untuk memperhatikan rakyat kecil. Percayalah, nanti tunggu tanggal mainnya, Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Bapak Presiden kita ini kan tiap hari memikirkan tentang bagaimana pembangunan negara, tapi juga bagaimana memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita. Bulan Juli kemungkinan the government is running out of money, kehabisan duit. Yang mana ya, apalagi kalau harga BBM ini naik akibat tidak kuat subsidi, inflasi meledak, bos. Ini bahaya sosialnya luar biasa. Ini bisa terjadi loh peristiwa 98. Saya bukan nakut-nakutin. Karena kembali lagi, gambaran ekonomi di mata saya sangat-sangat grim, sangat-sangat menakutkan. Kenapa? Karena pemerintah tidak punya uang sama sekali. Ya, akibat salah kelola. Ya, yang pertama tadi adalah pengeluaran yang sangat luar biasa, budgetnya 335 triliun untuk proyek yang tidak menghasilkan apa-apa. MBG itu kan dimakan, di mulut, keluar di toilet. Tidak berupa bendungan, tidak berupa jembatan. Yang pertama, pada seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional, baik itu solar maupun bensin, termasuk dengan gas, termasuk dengan altur, termasuk juga dengan LPG. Artinya, sekalipun kita tahu semua bahwa ketegangan geopolitik yang belum kita tahu kapan selesai, dan beberapa negara lain telah melakukan berbagai macam kebijakan dalam rangka efisiensi negaranya, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimal nasional. Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi, karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Luar tenang, tapi dalam kita hitung terus. Jangan sampai ada satu yang kita salah hitung. Jadi kalau orang bilang kita mau krisis 2 bulan, 3 bulan lagi, itu nggak benar. Kenapa? Semua yang mungkin sudah kita hitung di Kementerian Keuangan. Mesti disadari bahwa APBN ada shock absorber sekaligus engine. Shock absorber sekarang nih, ketika harga minyak dunia naik, kita serap di sini. Gara-gara itu BBM nggak naik. Sekarang popularitas pemerintah naik kencang sekali ke atas. Popularitas presiden utamanya. Itu akan menambah komponen stabilitas ekonomi kita. Itu kita perlu sehingga kita bisa fokus menjalankan program-program yang ada. Jadi shock absorber sekaligus engine itu harus balance keduanya, dan balance itu tidak mungkin tercapai kalau kita kerja sendiri-sendiri. Mafia minyak panik, skenario mereka gagal total. Kenapa tiba-tiba banyak yang teriak krisis BBM padahal harga nggak naik-naik juga? Nah loh, ini pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi kalau dikupas dalam, baunya mulai aneh. Kayak ada yang gosong, tapi bukan dari dapur rakyat. Ini aroma panik dari dapur besar yang selama ini kenyang duluan. Jadi gini teman-teman, kondisi sekarang itu justru ironis. Di luar sana, dunia lagi gonjang-ganjing. Harga minyak naik turun kayak emosi mantan. Negara lain udah mulai megap-megap, bahkan ada yang sampai demo karena BBM naik. Tapi di sini, Indonesia malah adem. Loh kok bisa? Nah disinilah mulai kelihatan siapa yang benar-benar kerja dan siapa yang selama ini cuma numpang cuan. Pernyataan soal APBN kita kuat itu bukan sekadar kalimat penghibur. Ini bukan motivasi pagi hari. Ini statement yang kalau dipahami bisa bikin sebagian orang langsung keringat dingin. Kenapa? Karena selama ini ada yang hidup enak dari sistem yang, ya kita bilang saja, kurang sehat. Dulu itu impor minyak kita banyak lewat perantara. Bahasa halusnya sih trader atau mitra. Tapi kalau bahasa warung kopi, maklar. Nah, maklar ini bukan jualan cilok ya. Ini mainannya ratusan juta dolar. Mereka beli minyak dari luar, lalu dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang ya jelas sudah di markup. Pertanyaannya, kenapa nggak beli langsung aja? Nah itu dia.
Pertanyaan yang selama ini kayak sengaja dihindari dan sekarang mulai dijawab. Pelan-pelan pemerintah mulai ubah pola. Yang tadinya lewat perantara mulai diarahkan ke pembelian langsung, direct, tanpa maklar. Kelihatannya simple ya, tapi dampaknya brutal. Bayangin aja, kalau dulu ada jalur tikus yang tiap hari dilewati uang, sekarang jalannya ditutup. Yang biasa lewat situ, ya jelas panik. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba muncul narasi aneh-aneh, BBM mau naik. Indonesia krisis ekonomi nggak aman. Padahal faktanya, BBM subsidi nggak naik. APBN masih kuat. Stabilitas masih terjaga. Jadi yang sebenarnya krisis itu siapa? Kalau kita jujur, ini bukan soal ekonomi semata. Ini soal perubahan sistem. Dan setiap perubahan sistem, apalagi yang motong aliran duit, pasti ada yang nggak terima. Dan biasanya, yang nggak terima ini nggak akan diam. Mereka nggak akan bilang, wah kami rugi nih. Enggak, mereka mainnya halus. Narasi dibentuk, opini digiring, rakyat dibuat panik. Karena satu hal yang mereka tahu, kalau rakyat panik, pemerintah bisa ditekan. Makanya sekarang kita lihat intensitas teriakan krisis itu aneh, makin kencang, makin sering, tapi nggak sinkron sama realita. Ini kayak orang yang teriak kebakaran padahal nggak ada api. Tapi karena teriak terus, orang jadi takut juga. Nah, disinilah pentingnya kita pakai logika. Coba kita lihat fakta yang disampaikan oleh Menteri ESDM, jelas banget. BBM subsidi nggak naik, Pertalite tetap, LPG 3 kg tetap. Ini bukan keputusan yang diambil sambil ngopi santai. Ini keputusan yang dihitung matang. Kenapa bisa tetap? Karena APBN masih kuat. Nah, APBN ini sering disalahpahami. Banyak yang mikir APBN itu kayak dompet harian. Hari ini ada pemasukan, besok langsung habis. Padahal enggak. APBN itu disusun tahunan. Ada asumsi harga minyak, ada perhitungan risiko. Jadi kalau harga minyak naik seminggu, itu nggak otomatis bikin negara bangkrut. Ini bukan warung kelontong yang kalau harga gula naik langsung panik. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata ada temuan yang bikin banyak orang mungkin langsung salah tingkah. Dana mengendap. Bukan sedikit ya, ratusan triliun. Di mana? Di daerah, di kementerian, di lembaga, bahkan di sistem keuangan negara. Ini kayak kamu ngeluh nggak punya uang buat makan apung puter di penantuan tapi ternyata di lemari ada beras 1 karung yang nggak pernah kamu buka. Aneh nggak? Nah, disinilah mulai kelihatan selama ini masalahnya bukan selalu kekurangan uang, tapi bisa jadi pengelolaan yang nggak beres. Dan ketika ini mulai dibenahi, efeknya langsung terasa. Tekanan untuk naikin pajak bisa dikaji ulang. Tekanan untuk naikin BBM bisa ditahan. Karena ternyata ada ruang yang selama ini tertidur. Dan yang bikin makin menarik, ada mekanisme cadangan. Kalau kondisi global benar-benar kacau, pemerintah punya opsi kayak burden sharing. Ini bukan teori. Ini pernah dipakai waktu pandemi. Jadi kalau ada yang bilang, kalau harga minyak naik dikit aja, Indonesia langsung jebol. Itu jelas lebay. Faktanya sistem kita punya bantalan. Makanya ketika ada yang terlalu ngotot bilang krisis, kita harus mulai bertanya, ini analisis atau pesanan? Dan balik lagi ke awal, kenapa yang panik justru bukan rakyat, tapi mereka? Jawabannya sederhana, karena aliran uang mereka mulai tersendat. Yang dulu bisa main belakang, sekarang mulai susah. Yang dulu bisa ambil margin gede, sekarang dipotong. Dan ketika itu terjadi, ya mereka akan melakukan apapun untuk balik ke posisi lama, termasuk bikin gaduh. Tapi masalahnya sekarang beda. Informasi lebih terbuka, data bisa dicek, dan masyarakat mulai nggak gampang dibodohi. Jadi narasi-narasi lama mulai nggak terlalu mempan, dan ini yang bikin mereka makin panik. Ibaratnya dulu mereka main di ruangan gelap, sekarang lampunya dinyalakan, dan begitu terang. Kelihatan semua, siapa yang kerja beneran, siapa yang cuma numpang makan. Dan di titik ini, kita sebagai masyarakat punya peran penting. Bukan jadi buzzer, bukan jadi pembela buta, tapi jadi orang yang waras. Kalau kebijakan bagus, ya kita dukung. Kalau ada yang aneh, ya kita kritik. Tapi kritik yang pakai otak, kayak bukan pakai emosi yang digoreng. Karena kalau kita ikut panik tanpa dasar, ya kita cuma jadi alat. Alat buat siapa? Ya buat mereka yang lagi kehilangan ladang cuan. Dan percaya deh, yang lagi panik sekarang itu bukan rakyat kecil. Rakyat kecil mah simpel, yang penting BBM gak naik. Yang penting harga masih masuk akal. Yang penting hidup masih jalan. Yang panik itu yang biasanya main di angka besar. Dan sekarang, angka itu mulai mengecil. Makanya teriakannya makin besar. Tapi sayangnya, makin kesini, makin kelihatan bahwa ini bukan soal krisis. Ini soal skenario lama yang gagal total. APBN kuat, narasi krisis itu dibuat-buat. Banyak yang bilang Indonesia diambang krisis diampin benet tetatkun, tapi data justru bilang sebaliknya. Jadi, siapa yang lagi ngarang cerita?
Nah ini dia bagian yang paling seru, karena di sini kita nggak cuma ngomong opini, tapi mulai buka-bukaan data dan logika. Dan biasanya, kalau data udah keluar, yang doyan goreng isu langsung mulai gelisah. Coba kita pelan-pelan ya, ada narasi yang belakangan ini sering banget muncul. Ekonomi Indonesia lagi nggak baik-baik saja. APBN tertekan, BBM tinggal nunggu naik. Kalimatnya terdengar meyakinkan, apalagi kalau dibacakan dengan nada serius, pakai grafik dikit, terus ditutup dengan kalimat, kita harus waspada. Masalahnya gitu waspada itu beda sama ditakut-takuti, karena kalau kita cek faktanya, ceritanya nggak sesederhana itu. Pertama, soal APBN. APBN itu bukan reaksi spontan. Ini bukan kayak kamu lihat harga cabai naik terus langsung ubah menu makan malam. APBN itu disusun dengan asumsi. Ada hitungan rata-rata harga minyak setahun. Ada skenario optimis, moderat, sampai pesimis. Jadi ketika harga minyak dunia naik seminggu atau 2 minggu, itu belum tentu menggoyang fondasi APBN. Ini penting banget dipahami, karena banyak yang sengaja memelintir bagian ini. Mereka ambil momen harga minyak lagi naik, lalu langsung bilang, nah kan, APBN kita bakal jebol. Padahal, itu kayak kamu lihat ombak besar sekali, terus langsung bilang laut bakal tumpah ke daratan. Padahal ombak itu datang, lalu pergi. Harga minyak juga begitu. Hari ini bisa $120, besok bisa turun lagi ke 100, minggu depan bisa beda lagi. Yang dipakai dalam APBN itu rata-rata tahunan, bukan emosi harian. Jadi kalau ada yang panik gara-gara lonjakan sesaat, ya itu bukan analisis, itu drama. Kedua, soal defisit. Ini juga sering banget tuh dijadikan bahan nakut-nakutin. Defisit naik, bahaya, eits, tunggu dulu. Defisit itu ada batasnya. Di Indonesia batasnya maksimal 3% dari PDB Binonkam dan sekarang masih di bawah itu. Artinya apa? Artinya negara masih punya ruang napas. Ini bukan kondisi kepepet. Ini masih dalam koridor aman. Tapi kenapa dibikin seolah-olah genting? Ya balik lagi. Kalau nggak ada rasa takut, narasi nggak laku. Karena ketakutan itu jualan paling ampuh. Dan yang ketiga, ini yang paling menggelitik, dana mengendap. Jujur aja, ini kayak plot twist yang bikin banyak orang mungkin langsung diem. Selama ini kita sering dengar, negara butuh uang, pajak harus naik, subsidi harus dikurangi, logikanya simple, uang kurang. Tapi tiba-tiba muncul fakta bahwa ada ratusan triliun dana yang parkir, nggak dipakai, nggak dimaksimalkan, cuma diem. Ini kayak kamu bilang ke tetangga, gue lagi susah nih, pinjem duit dong. Tapi ternyata di rekening kamu sendiri ada saldo yang gak kamu sentuh. Aneh gak? Nah disinilah mulai kelihatan masalahnya bukan cuma soal pemasukan, tapi soal pengelolaan. Dan ketika ini dibongkar, ya wajar kalau ada yang gak nyaman, karena selama ini mungkin ada zona nyaman yang terganggu. Dana nganggur itu bukan cuma angka, itu potensi. Kalau dikelola dengan benar, bisa dipakai buat tahan subsidi, stabilkan harga, dorong program rakyat. Jadi wajar kalau sekarang ada keberanian untuk bilang gak semua harus dinaikkan. Dan ini yang bikin narasi krisis jadi mulai goyah. Karena kalau benar krisis, harusnya semua indikator merah. Tapi sekarang BBM subsidi masih stabil, defisit masih aman, cadangan kebijakan masih ada. Loh terus krisisnya di mana? Nah ini yang menarik. Kadang yang disebut krisis itu bukan kondisi nyata, tapi kondisi yang diinginkan oleh pihak tertentu. Karena dalam situasi krisis, keputusan bisa dipaksa, kebijakan bisa ditekan, dan keuntungan bisa diarahkan. Makanya penting banget kita bedain, mana krisis beneran, mana krisis settingan. Dan jangan salah, Indonesia bukan gak punya pengalaman. Waktu pandemi COVID-19, kondisinya jauh lebih berat. Ekonomi global runtuh, aktivitas berhenti, pendapatan negara turun drastis. Tapi apa yang dilakukan? Ada kebijakan burden sharing, pemerintah dan Bank Indonesia kerja bareng. Defisit diperlebar tapi terkontrol. Tujuannya jelas, menyelamatkan ekonomi, dan itu berhasil. Artinya, Indonesia punya alat kalau kondisi benar-benar darurat, bukan negara yang cuma bisa pasrah. Jadi kalau sekarang ada yang bilang kita di ambang krisis, ya kita harus tanya balik, ambang yang mana? Karena indikatornya nggak menunjukkan itu. Yang ada justru sistem lagi dibenahi, kebocoran mulai ditutup, efisiensi mulai jalan, dan proses ini pasti nggak mulus. Kenapa? Karena setiap efisiensi itu artinya ada yang kehilangan, setiap transparansi itu artinya ada yang ketahuan, dan setiap perubahan itu pasti ada resistensi. Makanya narasi negatif itu makin kencang. Karena ini bukan lagi soal data, ini soal kepentingan. Dan yang menarik, mereka nggak menyerang dengan fakta, mereka menyerang dengan rasa takut, rasa cemas, rasa nggak percaya. Karena kalau rakyat mulai ragu, ya gampang digiring, tapi sekarang masalahnya masyarakat mulai belajar. Gak semua langsung percaya,
nggak semua langsung panik. Orang mulai tanya, data mana? Faktanya apa? Dan ini yang bikin permainan lama mulai nggak efektif. Karena dulu mungkin cukup dengan satu headline heboh, orang langsung percaya. Sekarang, orang scroll dulu cek sana-sini, bandingkan, dan akhirnya banyak yang sadar bahwa narasi krisis itu nggak sekuat yang dibayangkan. Dan di titik ini kita harus jujur, pemerintah bukan tanpa salah. Pasti ada kekurangan, pasti ada yang perlu diperbaiki. Tapi dalam konteks ini, data menunjukkan satu hal, kondisi masih terkendali, dan itu fakta. Jadi kalau ada yang masih teriak krisis tanpa dasar kuat, ya kita berhak curiga. Ini analisis manoj atau agenda. Karena kalau memang krisis, harusnya dampaknya sudah terasa luas. Tapi sekarang, yang paling ribut justru bukan yang paling terdampak. Lucu kan? Dan disitulah kita mulai paham bahwa ini bukan sekadar diskusi ekonomi. Ini pertarungan narasi antara yang mau sistem diperbaiki dan yang pengen sistem lama balik lagi. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jadi pion. Pion yang digerakkan oleh ketakutan. Padahal kenyataannya APBN masih kuat, sistem masih punya bantalan, dan ruang gerak masih ada. Jadi mungkin pertanyaan paling jujur sekarang adalah yang bilang krisis itu lagi khawatir negara atau lagi khawatir kehilangan. BBM gak naik, di saat dunia panik Indonesia tenang. Di saat negara lain kaos karena BBM naik, Indonesia malah santai. Ini kebetulan atau memang ada yang lagi dimatikan pelan-pelan? Nah, kita masuk ke bagian paling nendang. Karena di sini kontrasnya kelihatan banget. Ini bukan lagi teori, bukan lagi asumsi. Ini realita yang bisa dilihat langsung. Coba tengok keluar sana, banyak negara udah mulai ngos-ngosan. Harga BBM naik, udah biasa. Bahkan di beberapa negara, kenaikannya bukan kaleng-kaleng, langsung bikin rakyat turun ke jalan. Demo, protes, tekanan politik. Kenapa? Karena di banyak negara mekanismenya simpel. Harga minyak dunia naik, harga BBM langsung ikut naik. Gak ada bantalan, gak ada rem, langsung gas. Itu kayak mobil tanpa shock breaker. Jalan dikit aja, langsung mental. Nah sekarang lihat Indonesia, harga minyak dunia naik, iya. Tapi BBM subsidi, tetap. Pertalit, masih. LPG 3 kg, aman. Ini bukan sulap. Ini bukan juga kebetulan hoki nasional. Ini hasil dari keputusan yang dihitung. Dan disinilah letak bedanya. Indonesia nggak asal ikut arus, nggak latah, nggak panik. Karena ada satu hal yang mulai diperbaiki. Kontrol. Kontrol atas kebijakan, kontrol atas distribusi, dan yang paling penting, kontrol atas kebocoran. Karena percuma punya subsidi besar kalau bocor kemana-mana. Dulu, masalah kita bukan cuma harga, tapi jalur. Barangnya subsidi, tapi yang menikmati belum tentu yang berhak. Nah sekarang mulai dibenahi, pelan-pelan memang, nggak bisa instan, tapi arahnya jelas, dan efeknya mulai terasa. Harga bisa ditahan, stabilitas bisa dijaga, tapi lucunya, justru di saat kondisi relatif stabil, narasi panik malah makin kencang. Ini kayak kamu lagi duduk santai di rumah, tiba-tiba ada orang lewat teriak, lari, lari, bahaya, padahal nggak ada apa-apa. Pertanyaannya, dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu, atau dia berharap kita panik? Karena panik itu punya efek domino. Kalau rakyat panik, belanja berlebihan, tarik uang, tekanan naik. Dan ujung-ujungnya, yang tadinya stabil bisa jadi goyang. Jadi narasi panik itu bukan sekadar omongan, itu bisa jadi alat. Dan di titik ini, kita harus mulai jeli. Siapa yang paling sering teriak? Siapa yang paling diuntungkan kalau situasi jadi nggak stabil? Karena jujur aja, dalam kondisi stabil seperti sekarang, ada pihak yang justru rugi. Siapa? Ya mereka yang biasa main di kondisi kacau. Karena dalam kekacauan, harga bisa dimainkan, kebijakan bisa ditekan, dan ruang abu-abu jadi luas. Tapi kalau semuanya transparan, kalau jalur dipotong, kalau pembelian langsung dilakukan, ya jelas, ruang gerak mereka menyempit. Makanya jangan heran kalau sekarang mulai banyak drama. Ada yang bilang pemerintah lambat, ada yang bilang ini cuma pencitraan, ada yang bilang tunggu aja nanti naik juga. Kalimat terakhir ini favorit banget, tunggu aja nanti naik. Ini bukan analisis mutopus, ini doa. Doa dari siapa? Ya dari yang berharap skenario lama kembali. Tapi masalahnya sekarang, kondisi nggak mendukung itu. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang lagi diperbaiki sekaligus. Pertama, pola pembelian. Yang dulu banyak lewat perantara, sekarang mulai direct. Ini penting banget,
karena setiap perantara itu ada margin, dan margin itu ya dari kita juga ujungnya. Dengan dipotongnya jalur itu, biaya bisa ditekan, dan kalau biaya bisa ditekan, ya tekanan ke harga juga berkurang. Kedua, efisiensi anggaran. Dana mengendap mulai disorot. Yang dulu parkir cantik, sekarang dipaksa kerja. Dan ini efeknya luar biasa, karena negara jadi punya ruang lebih untuk tahan gejolak. Nggak langsung panik tiap ada kenaikan global. Ketiga, cadangan kebijakan. Ini yang sering diremehkan, padahal ini penting. Burden sharing, pengelolaan defisit, koordinasi fiskal moneter ini semua bukan jargon. Ini alat, dan Indonesia sudah pernah pakai dan berhasil. Jadi kalau ada yang bilang kita nggak siap krisis, ya itu nggak nyambung sama sejarah. Dan keempat, ini yang paling krusial. Kesadaran publik mulai naik. Ini mungkin nggak kelihatan tapi dampaknya besar. Dulu mungkin narasi gampang banget mempengaruhi. Sekarang orang mulai mikir, mulai bandingin, mulai skeptis. Dan ini bikin permainan lama jadi nggak efektif. Karena sekarang rakyat nggak cuma denger tapi juga nanya, bener nggak sih? Datanya mana? Siapa yang ngongkong? Dan ini bikin mereka yang biasa main di ruang gelap mulai kesulitan. Karena sekarang lampunya nyala terus. Dan di tengah semua itu, Indonesia tetap berdiri. Nggak sempurna, nggak tanpa masalah, tapi stabil. Dan stabil di tengah dunia yang lagi goyang, itu bukan hal kecil. Itu prestasi. Tapi tentu saja, gak semua orang suka dengan stabilitas, karena stabilitas itu musuh bagi mereka yang hidup dari kekacauan. Makanya narasi akan terus dimainkan, isu akan terus digoreng, dan ketakutan akan terus disebar. Tapi di titik ini, kita punya pilihan, ikut panik atau tetap waras. Karena pada akhirnya yang menentukan arah bukan cuma pemerintah, tapi juga kita sebagai masyarakat. Kalau kita gampang terpancing emosi, ya kita jadi bahan bakar. Tapi kalau kita tenang dan kritis, ya permainan itu berhenti. Dan disinilah semuanya jadi jelas bahwa yang selama ini disebut krisis ternyata lebih mirip kepanikan. Bukan kepanikan rakyat, tapi kepanikan mereka yang kehilangan kendali. Mereka yang dulu bebas bermain, sekarang mulai dibatasi. Mereka yang dulu cuanya lancar, sekarang mulai seret. Dan karena itu, mereka teriak lebih keras, bukan karena kita dalam bahaya, tapi karena mereka sedang kehilangan segalanya.